Kalau saya bertanya, apa aja yang mempengaruhi nilai sebuah properti? Mungkin kebanyakan dari kita akan jawab lokasi, desain, atau aksesnya, dan lain sebagainya lah ya. Jawabannya itu sebenarnya memang benar, tapi ternyata ada satu faktor yang sering nggak kita sadari, padahal diam-diam juga bisa mempengaruhi nilai properti itu tadi. Apa itu? Ya, rumah tetangga. Nah, ini kok bisa ini? Apa hubungannya Bang antara rumah tetangga dengan nilai properti kita? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, tapi tenang, kita nggak akan bahas hal ini sendiri. Kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Berti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Berti? Baik Mas Afif. Ya, selalu baik ya dalam podcast kali ini. Ya, ngomong-ngomong tentang kondisi nih Pak Berti, seperti yang tadi saya tanyakan. Apakah selama ini kan orang-orang berpikir nilai properti itu ditentukan sama desain dan lain sebagainya lah ya tadi. Lah, tiba-tiba saya dengar rumah tetangga ternyata bisa mempengaruhi nilai properti. Nah, ini saya jujur sedikit kaget lah ya. Memang lingkungan segitu berpengaruhnya mungkin Pak Berti? Ya, kalau menurut saya sangat berpengaruh sih Mas Afif. Kan dalam dunia properti itu rumah nggak pernah dinilai sebagai bangunan yang berdiri sendiri. Jadi rumah selalu menjadi bagian tuh dari sebuah lingkungan atau kawasan yang jadi satu itu. Iya. Nah, ketika seseorang ingin membeli rumah, semisal Mas Afif sendiri ya. Iya. Mas Afif kan nggak lihat unitnya aja ya kan. Sebelum masuk ke rumahnya dia sudah seperti Mas Afif juga sudah menilai bagaimana kondisi jalan, terus kemudian suasana kawasan tersebut. Nah, iya. Terus rumah-rumah di sekitarnya kan ya juga dinilai dulu sama Mas Afif kan. Nah, dari semua itu akan membentuk kesan pertama terhadap properti yang akan kita beli itu. First impression itu. Ya, first impression itu. Oke. Ini berarti memang bisa dibilang ketika kita beli rumah sebenarnya nggak hanya beli rumahnya aja tapi sekaligus lingkungannya berarti ya. Ya, Berarti ya. betul sekali Mas. Oke. Nah, itulah mengapa lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ya daya tarik sebuah properti tadi Mas. Oke. Kalau gitu seperti apa ini contoh realnya Pak Berti? Sampai rumah tetangga bisa ikut mempengaruhi nilai rumah kita tuh seperti apa? Mungkin Pak Berti sudah ada contoh mungkin? Simpel aja sih Mas. Bayangkan Mas Afif ya ada dua rumah yang spesifikasinya sama ya. Yeah. Tapi rumah yang satu lingkungannya bersih, kemudian rumah-rumah di sekitarnya bagus dan terawat, halamannya rapi, terus kemudian suasananya juga nyaman. Terus kemudian rumah yang satu lagi itu lingkungannya banyak yang kurang terawat, halamannya semrawut ya. Iya. Terus kemudian parkiran kendaraannya juga kurang tertata. Menurut Mas Afif sendiri, calon pembeli akan lebih tertarik ke mana? Ya, sebenarnya yang pertama sih ya. Jadi kan mungkin sebelum masuk ke dalam rumah, saya pasti ya punya penilaian dulu sih. Seperti yang tadi Pak Berti katakan terkait lingkungannya tadi. Ya masuk akal juga sih sebenarnya Pak Berti. Nah, itu yang sering terjadi ya Mas Afif. Ya, bukan berarti rumah tetangga itu menentukan harga rumah kita secara langsung. Tetapi lingkungan sekitar sangat mempengaruhi juga persepsi calon pembeli. Iya. Dan dalam properti itu Mas, persepsi itu memiliki nilai Mas. Jadi semakin nyaman dan semakin tertata sebuah lingkungan, biasanya semakin besar daya tarik rumah tersebut di mata calon pembeli. Iya juga ya sebenarnya. Karena kita kan bahas rumah-rumah yang mungkin klaster atau mungkin kawasan ya berarti ya. Ketika orang lihat lingkungannya pas, kayaknya ya pas dan nyaman, beli-beli aja kayaknya ya. Iya bisa, seperti itu juga. Iya, berarti jaga rumah sendiri itu sebenarnya belum cukup juga ya Pak Berti ya. Kalau lingkungan di sekitarnya nggak ikut kejaga atau terawat lah, mungkin dampaknya juga bisa dirasakan sama kita nggak sih ketika beli? Ya betul Mas, itu sangat ini sih, kualitas sebuah kawasan juga dibentuk oleh seluruh penghuninya. Jadi bukan cuma satu rumah aja, tapi kita juga harus tetap mengutamakan
kebersihan dan perawatan rumah kita. Oke. Karena imbasnya ke lingkungan tadi ya. Ya. Oke, ya masuk akal sih sebenarnya. Nah ini jadi saya mulai dikit-dikit lah mulai paham nih kenapa sekarang kok banyak orang kayaknya itu semakin kesini Pak Ber itu tertarik ke konsep klaster atau mungkin kawasan nih. Karena yang dijaga ternyata bukan hanya bangunan ya, bicara soal klaster pasti kan lingkungan, kemudian tetangga-tetangga kita dan lain sebagainya mungkin ya Pak berarti ya. Ya betul Mas. Tapi banyak orang mengira konsep klaster itu hanya identik dengan gerbang, dengan pos keamanan. Padahal yang lebih penting itu adalah bagaimana kawasan ini dikelola agar tetap nyaman, terus tertata dan dalam jangka panjang itu masih bertahan gitu. Mulai dari kebersihan lingkungan, terus keamanan, terus kemudian ruang terbuka hijaunya juga ada aturan bersama agar kualitas kawasan tetap bagus, terjaga gitu. Oh iya, berarti kan memang klaster dan lain sebagainya kalau bicara soal kawasan ya seperti yang tadi Pak Berti bilang memang nggak hanya pos satpam dan lain sebagainya tapi juga pengelolaannya juga pasti ada kan Pak Berti ya, hospitality dan sebagainya. Nah ini berarti sebenarnya konsep klaster ini bukan sekedar ngikut tren aja kan ya, tetapi jadi salah satu cara untuk jaga kualitas bangunan-bangunannya, kira-kira seperti itu Pak Berti? Ya menurut saya bisa dikatakan seperti itu juga sih Mas, karena ketika lingkungan kita nyaman, terawat, terus bagus gitu kan, manfaatnya bukan hanya dirasakan saat kita tinggal di sana, tapi juga ketika kita ingin menjual atau gimana, nilai properti kita dalam jangka panjang akan terus meningkat gitu kan juga yang kita cari seperti itu. Nah ini menarik sekali nih. Berarti kan bangun rumah nggak hanya bagus saja ternyata. Ya belum cukup lah kita katakan Pak Berti ya. Karena lingkungan juga perlu dirancang dan seperti yang Pak Berti bilang dijaga bersama. Tapi saya mulai penasaran nih Pak Berti. Jika dilihat dari sisi developer nih, nah bagaimana cara nyiptain lingkungan yang kayak gitu Pak Berti? Kan setelah unit terjual, kemudian penghuninya kan pasti ganti-ganti atau berbeda-beda. Nah gimana ini developer menanggapi hal-hal seperti itu? Nah ini Mas, memang betul sih yang dikatakan Mas Abi. Justru tantangannya memang di situ. Developer itu tidak hanya memikirkan membangun rumah ya, tetapi juga merancang sebuah kawasan yang nantinya bisa tetap nyaman untuk dihuni dalam jangka panjang Mas. Seperti dimulai dari perencanaan jalan, terus seperti yang saya bilang tadi ruang terbuka hijau, terus kemudian sistem keamanannya juga, terus ditata hingga bagaimana kawasan itu nantinya terkelola dengan baik dan bisa membuat nyaman orang yang tinggal di situ. Karena kalau sejak awal kawasannya sudah dirancang baik itu Mas, peluang untuk tertata ke depannya juga akan lebih besar. Terus kemudian nilai propertinya juga tetap kuat gitu kan. Juga ya. Ini berarti saya salah sedikit ya Pak Berti ya. Berarti terkait developer ini berarti memang kita nggak hanya bangun rumah aja, bangun gerbang dan pos satpam aja ya berarti ya. Memang lingkungannya benar-benar diproses juga atau direncanakan juga seperti itu. Iya Mas, benar sih. Developer yang baik ya biasanya sudah memikirkan bagaimana kawasan tersebut akan berfungsi nanti. Nah misalnya bagaimana penghuni bisa merasa nyaman, terus kemudian bagaimana lingkungan tetap bersih, bagaimana fasilitasnya nanti tetap terawat dan bagus, sampai bagaimana tercipta suasana yang membuat orang tinggal di sana betah gitu. Memang benar kata Pak Berti tadi ya, jadi fokusnya nggak hanya bangun rumah aja, tapi juga gimana caranya lingkungan biar tetap terawat, kemudian sehat lah katakan untuk jangka panjang ya Pak Berti. Iya Mas. Oke, menarik. Rumah yang bagus akan lebih bernilai jika berada di lingkungan yang juga bagus Mas. Iya, masuk akal. Nah, itulah kenapa konsep kawasan menjadi sangat penting dalam sebuah pengembangan properti. Menarik ini. Kalau kita lihat sendiri nih di Miralen ya Pak Berti ya, apakah konsep yang seperti Pak Berti bilang itu diterapkan menurut Pak Berti? Tentu Mas Afif.
Jadi Miraland itu bahkan sejak tahap perencanaan tidak hanya memikirkan bagaimana membangun unit villa yang menarik, tapi juga bagaimana menciptakan sebuah kawasan yang nyaman untuk dihuni dalam jangka panjang. Ini berarti yang dirancang sejak awal nggak hanya unit villanya ya berarti ya, tapi bagaimana kehidupan nih di dalam kawasannya nanti nih Pak Ya, berarti ya, betul kira-kira. Mas. Itulah kenapa setiap proyek yang Miraland kembangkan itu selalu diawali dengan perencanaan kawasan yang menyeluruh, mulai dari penataan jalan, Iya. ruang terbuka dan sistem keamanan, hingga bagaimana kawasan tersebut nantinya dikelola dengan baik setelah dihuni, Mas. Nah, harapan Miraland ketika penghuni tinggal di sana, Mas, mereka tidak hanya merasa memiliki sebuah villa, tapi juga menjadi bagian dari sebuah lingkungan yang nyaman dan berkualitas. Dan pada akhirnya kan bangunan yang baik itu akan memiliki nilai yang lebih optimal, Mas, jika berada di kawasan yang dirancang dan dijaga dan tertata dengan baik. Menarik sekali sih ini. Ini berarti kalau bisa saya simpulkan nih Pak Berti ya, ternyata nilai sebuah properti itu nggak hanya ditentukan oleh ya lokasi atau bangunannya aja ya, tapi juga gimana lingkungan ya di klaster tersebut, kawasan tersebut itu memang sangat memiliki peran yang sangat besar lah, katakan Pak Berti ya. Ya, betul banget, Mas. Rumah memang merupakan aset pribadi, tetapi nilai dari aset tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, Mas. Oke. Itulah kenapa sebelum membeli properti ya jangan hanya melihat bangunannya saja, lihat juga bagaimana kualitas lingkungannya, Mas. Karena pada akhirnya kan rumah bisa menjadi milik kita sendiri, tapi nilai akan selalu dipengaruhi oleh kawasan yang ditempati rumah itu. Iya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, apakah lingkungan tempat tinggal itu memang bisa sengaruh itu dalam nilai sebuah properti, atau mungkin kamu sudah lihat contohnya secara langsung nih? Silakan tulis pendapatmu aja di kolom komentar. Dan mungkin terima kasih banget nih Pak Berti untuk kehadirannya ya. Terima kasih sama-sama, Mas. Waduh, untuk insight-nya kali ini ya lumayan lah untuk mengisi orang-orang biar tahu nih kenapa kok villa cluster itu lebih menawan tahun ini mungkin ya. Ya, itu. Bagi teman-teman yang sedang mempertimbangkan atau berinvestasi villa di Bali atau mungkin ingin mengetahui info lebih lanjut lah ya mengenai proyek-proyek yang kita kembangkan di Miraland, kamu bisa langsung aja hubungi tim marketing kita, kontaknya ada di kolom deskripsi ya, atau bisa kunjungi website kita di miraland.id. Mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya.